Baiklah, hari ini saya mencoba untuk membuatkan beberapa tutorial terkait dengan beberapa fitur yang ada di Google. Kita anggap kalian sudah menjalankan web browser, bisa menggunakan Google Chrome maupun Mozilla dan lain-lainnya. Langkah pertama, kita nyoba login dulu. Setelah masukkan sandi, langsung klik berikutnya. Tanda ini berarti sudah login di Google. Ada rekomendasi keamanan baru untuk akun Anda. Saya klik lain kali saja. Selanjutnya ada tiga fitur ini, Gmail, gambar maupun ini ada titik-titiknya. Kita nyoba klik yang ini. Yang pertama yang kita ada akun, telusuri, map, YouTube, berita, meet, kontak, drive, Gmail, kalender, terjemahan, foto, duo, belanja, chat, maupun ini yang ke bawah ada dokumen, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Sheet. Saya jelaskan satu persatu dulu dari atas. Yang pertama kita mencoba ini, coba klik kanan dulu, lalu buka link di tab baru. Nih. Fitur pertama di Google adalah mesin pencari, dimana di mesin pencari ini kita bisa mencari sesuatu atau informasi yang ingin kita ketahui. Contohnya adalah yang terbaru terkait dengan erupsi Semeru seumpamanya. Lalu tinggal kita klik. Ini masih proses erupsi Semeru. Baiklah, informasi yang kita dapatkan terkait dengan kata kunci erupsi Semeru itu di sini sekitar 47.900.000 hasil selama pencarian 0,53 detik. Ini ada beberapa berita utama yang diambil dari Liputan 6, Detik News, Kompas.com sama portal Sulut ini, dan ke bawah ini ada banyak dari CNN, BNPB. Upayakan informasi yang kalau kita ngambil terkait informasi, upayakan dari, kalau memang dari berita ini yang lebih bagus ini go.id berarti government ID, ini dari pemerintah. Kalau bbc.com ini berarti komersial. Ini juga mungkin CNN ini juga komersial. Jadi berita yang disampaikan oleh bagian dari CNN maupun juga Liputan 6. Foto udara terkini. Dan juga perlu diketahui bahwasanya ada banyak berita hari ini
yang headline-nya bagus, tapi ketika dibuka isinya tidak begitu bagus. Ini juga penting bagaimana mengetahui berita itu betul-betul valid atau tidak. Paling tidak dari ini saja, dari government mungkin ini lebih valid beritanya. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah mesin pencari sudah. Selanjutnya kita mencoba mengetahui beberapa aplikasi di Google. Yang ada itu adalah Google Map. Kita nyoba klik kanan, buka link di tab ini. Ini kita coba. Masih proses. Google ini mempunyai aplikasi Google Map yang tujuannya adalah kita mengetahui peta di suatu tempat dan juga mengetahui secara utuh terkait dengan kondisi yang ada di tempat tersebut. Kita coba hari ini mencari yang baru mungkin ini ya, Nurul Jadid ini ya. Kita coba cari Nurul Jadid. Ini ada beberapa rekomendasi. Apakah mau cari pondok pesantren Nurul Jadidnya, SMP Nurul Jadidnya, atau Universitas Nurul Jadid, atau yang SMK Nurul Jadid. Kita nyoba cari yang Universitas Nurul Jadid ini ya. Berarti ini sudah ditandai ini, Universitas Nurul Jadid. Untuk selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui secara real, ini ada telusuri gambar Street View. Kita tinggal klik dan tarik saja. Ini klik dan tarik saja. Kita ulangi lagi ini ya, tarik saja. Selanjutnya kita lepas. Ini berarti gambar ini diambil oleh pihak Google Street View Maret 2020. Sudah ini jalannya. Ini kita nyoba ketika ada gambar ini, coba kita klik karena kelihatannya masih jauh. Ini juga gambar yang petanya. Ini ya. Hadap kemana ini katanya? Ke sini mungkin ini ya. Kemana ini? Ini. Jadi gambar ini diambil oleh pihak Google menggunakan mobil Google. Jadi secara 36 derajat gambarnya ini. Sangat luar biasa ini. Nah ini. Jadi ini cuman ketika ada tampil seseorang
wajah itu biasanya dibuat blur, jadi tidak sampai kelihatan wajahnya, atau plat nomor biasanya tidak ditampilkan. Ini ya. Jadi ini tujuannya menggunakan Google Map. Ini nyoba kita close dulu, katanya agak lemot. Contoh lainnya, kita bisa mencoba untuk menelusuri yang lainnya. Ini mungkin alun-alun Probolinggo, ini nyoba kita cari ini ya. Alun-alun Probolinggo. Coba kita perkecil dulu. Ini ya. Ini ada memperbesar, zoom. Yang ini untuk memperkecil. Yang ini tampilkan lokasi Anda. Kita nyoba menggunakan street view ini. Diklik lalu ditarik. Kita nyoba lihat alun-alun ini ya. Lalu dilepas. Kita nyoba lihat street view dari alun-alun kota Probolinggo. Ini sudah selesai. Nah, ini juga bulan Maret 2020. Ini sudah tampil alun-alun kota Probolinggo. Jadi dengan menggunakan Google Map ini, kalian tidak usah datang ke tempat tersebut, tapi paling tidak Google Map ini memberikan gambaran mendekati kepada kenyataannya terkait dengan gambar tempat yang akan kita tuju. Ini alun-alun kota Probolinggo. Mungkin juga di yang lainnya terkait dengan alun-alun kota Bondowoso dan lain-lainnya. Jadi manfaatnya Google Map ini sangat banyak sekali ya. Salah satunya paling tidak itu mempermudah kita mengetahui suatu lokasi dan juga tempat secara view-nya, tampilannya. Jadi meskipun kita tidak tahu di suatu tempat, dengan menggunakan Google Map ini paling tidak kita bisa mengetahui situasi di sekitar tempat tersebut. Sudah. Selanjutnya kita bisa ke YouTube. Kita coba klik kanan. YouTube hari ini menjadi salah satu media atau sebuah tempat data terkait dengan video terbesar di dunia. Ini kita nyoba cari, mungkin dari beberapa siswa senang bahasa Inggris, nyoba kita cari belajar speaking bahasa Inggris ini ya. Coba kita klik, coba kita lihat. Ini ada banyak pilihan-pilihan speaking practice with subtitle or and conversation ini. Bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris, ini cara belajar speaking bahasa Inggris.
mungkin juga yang lainnya. Ini 25 kata ini harus kamu hafal. Ada banyak rekomendasi, jadi hari ini bisa YouTube paling tidak bisa digunakan untuk bermanfaat bagi siswa maupun mahasiswa. Yang ingin belajar komputer bisa ketik juga belajar komputer dasar, mungkin ini ya, pengenalan komputer untuk pemula, belajar komputer dasar dari nol, belajar dasar hingga siap kerja menggunakan Microsoft Excel, cara belajar komputer. Maksudnya adalah dengan bagi beberapa mahasiswa maupun siswa yang merasa kesulitan untuk membaca dan lebih mudah melihat video di YouTube, paling tidak YouTube ini menjadi alternatif untuk belajar. Dan juga hari ini beberapa beberapa artis juga sudah beralih, dia tidak lagi show di televisi, tapi sudah banyak membuat konten-konten di YouTube. Dan juga informasinya dia juga banyak mendapatkan uang ya dari YouTube ini itu. Dan juga ini yang suka multimedia, mungkin multimedia desain. Ini ada banyak rekomendasi dari YouTube. Ingin belajar apapun yang sesuai dengan minat kalian, ini bisa dicoba. Jadi YouTube bisa menjadi alternatif bagi beberapa mahasiswa maupun siswi dan orang secara individu mau belajar secara otodidak bisa menggunakan YouTube ini. Namun beberapa kelemahan mungkin terkait dengan YouTube sendiri ini. Beberapa orang memang harus lebih spesifik mau belajar ke apa mungkin, agar juga konten yang direkomendasikan oleh pihak YouTube sesuai dengan keinginannya. Sudah, ini terkait dengan YouTube. Selanjutnya aplikasi yang ada lagi di Google yang disediakan oleh Google. Ini kita nyoba Google Drive ini. Google Drive. Pihak Google biasanya ini juga menyediakan Google Drive sekitar 15 GB penyimpanannya. Ini masih loading kelihatannya. Penyimpanan sekitar 15 GB. Ini di Google Drive penjelasannya ini 1 GB 94 sudah terisi dari 15 GB. Jadi untuk yang standar itu diberikan gratis oleh pihak Google, itu sekitar 15 GB. Kalau kalian yang ingin membeli penyimpanan lainnya, nyoba ini, klik beli penyimpanan. Ini ya, klik beli penyimpanan. Ini masih proses.
Manfaatnya Google Drive hari ini adalah seseorang tidak usah menaruh file di dalam flash disk maupun di komputer, asalkan kita sudah punya akses internet dan menaruh filenya di Google Drive, kita sudah bisa melihat atau mengakses file tersebut dimanapun. Itu mungkin kemudahannya. Dan juga tidak takut hilang kalau ditaruh di flash disk. Paling tidak kita kadang-kadang merasa dipinjam teman atau jatuh atau gimana. Jadi file-file penting itu kadang-kadang kita merasa risau ketika ditaruh di flash disk terus hilang. Ini beberapa paket saat ini 15 GB. Jika kalian ingin merasa 15 GB ini masih belum cukup, ini ada sekitar 100 GB, cuman ini berbayar. Jadi tiap bulannya dikenai sekitar 26.900 per bulan dengan kapasitas 100 GB. Ini ada penjelasan. Google One menyertakan penyimpanan 100 GB, akses ke pakar Google, opsi menambahkan keluarga, manfaat tambahan bagi anggota. Ini penjelasan dari pihak Google. Selanjutnya ada yang standar 200 GB. Kalau ingin beli sekitar 43.000 per bulan. Google One menyertakan penyimpanan 200 GB, akses ke pakar Google, opsi menambahkan keluarga dan lain-lainnya. Ini opsi yang terakhir, ini sekitar 2 tera, sekitar harganya 135.000 per bulan, ditagih setiap bulan katanya. Google One menyertakan penyimpanan 2 tera, akses ke pakar Google, opsi menambahkan keluarga, manfaat tambahan bagi anggota. Ini bagi yang merasa 15 GB ini tidak cukup. Ini juga ada yang tahunan, ini hemat hingga 17%. Yang tahunan 100 GB itu sekitar 269.000 per tahun. Yang standar 430.000 per tahun. Kalau yang 2 tera sekitar 1.350.000 per tahun. Ini bagi informasi lah, paling tidak informasi bagi teman-teman yang merasa tidak cukup 15 GB ini. Tapi beberapa instansi penting, mungkin juga sekolah, mungkin juga instansi pemerintah dan juga universitas bisa menggunakan ini untuk opsi-opsi ini untuk dijadikan penyimpanan yang lebih besar. Ini terkait Google Drive. Dan selanjutnya Google Drive ini bisa juga digunakan paling tidak untuk kerja tim. Jadi kita di kerja tim itu bisa menggunakan ini agar kemudahannya dapat kita kemudahan akses dan juga satu sumber. Jadi biar tidak merasa kesulitan dalam penyelesaian sebuah project ini. Ini beberapa fiturnya. Fitur pencarian saya pikir sama. Yang ini folder, kalau mau buat folder, upload file, upload folder. Ini kalau mau buat Google dokumen, Google Spreadsheet, ini Excelnya online. Google Slide ini Google PowerPoint atau online, secara online, PowerPoint secara online. Google Formulir ini banyak digunakan, contohnya untuk Google Formulir biasanya pendaftaran siswa baru di beberapa SD maupun SMP banyak menggunakan ini, maupun absensi secara online menggunakan Google Formulir. Yang lainnya ini ada beberapa Google Gambar, Google Map, Site, Google Kolaboratory, Jamboard dan lain-lainnya. Tapi yang banyak digunakan biasanya ini Google Dokumen, Spreadsheet,
slide maupun yang formulir ini. Ini beberapa penjelasan terkait dengan Google Drive. Ini beberapa fiturnya: desktop, pintasan keyboard. Ini contoh drive saya. Kalau ingin menambah bisa di sini juga. Ini tinggal kalau menambah folder tinggal klik folder baru, kasih nama contohnya rahasia. Nah, ini tinggal buat. Nah, ini sudah. Ini tempat filenya. Lalu kalau mau mencoba, ini ada beberapa, buka dengan file lainnya, folder baru, bagikan, dapatkan link, tambahan pintasan, pindahkan ke ini. Beberapa menu yang ada di ini, di folder rahasia ini. Cukup. Sudah, ini terkait dengan Google Drive. Selanjutnya terkait dengan email. Saya pikir terkait dengan email ini, Gmail ini ya, saya pikir banyak paham karena email bisa digunakan untuk informasi pengiriman pesan maupun secara elektronik, jadi pesan secara elektronik. Tapi hari ini itu sudah tidak banyak menggunakan email, biasanya menggunakan Telegram maupun WhatsApp. Jadi ada banyak cara untuk pengiriman pesan selain di email ini ya. Selanjutnya tadi mesin pencari sudah, terus map, Google Map ini juga sudah. Google Map ini juga bisa dilihat di aplikasi di HP, biasanya memudahkan, atau bisa melihat jarak itu di Google Map ini, di Google Map. Selanjutnya YouTube juga ini menjadi seperti mata pisau, jadi manfaatnya banyak, juga mudaratnya banyak, karena juga kelihatannya ada banyak kekerasan ataupun beberapa video yang tidak sesuai dengan anak-anak maupun sesuai dengan umurnya. Google Drive ini penyimpanan yang disediakan oleh pihak Google, sekitar yang tadi saya sampaikan tadi sekitar 15 GB, tapi juga ada yang kalau ingin lebih, pihak Google menyediakan tambahan biaya maupun yang email. Selanjutnya ini ada Google Meet. Google Meet ini kita nyoba klik. Google Meet ini merupakan sebuah fasilitas untuk meeting atau rapat, menyediakan di sini secara gratis. Ini rapat video premium sekarang gratis untuk semua orang. Jadi digratiskan oleh pihak Google. Caranya tinggal tadi itu, tinggal klik ini ya, tinggal klik Google Meet. Nah, selanjutnya ketika sampai di sini, tinggal klik rapat baru, mulai rapat instan ini. Tinggal ditunggu saja.
Itu untuk fungsinya di Google Meet. Google Meet ini banyak digunakan oleh guru maupun dosen untuk digunakan sebagai pengajaran secara online maupun rapat organisasi secara online bisa menggunakan Google Meet ini. Ini dulu untuk yang bisa dapat saya sampaikan. Ketemu di pertemuan selanjutnya.